siang, selamat pagi, selamat malam anak kelas 12 untuk pelajaran teknologi pengemasan produk. Kita melalui online dulu, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk materi pertama yaitu ada pengemasan sediaan obat, perwakilan perusahaan farmasi, dan pemasok sediaan obat untuk RS ya, atau rumah sakit. Kemudian pengemasan sediaan obat adalah suatu metode ekonomis yang memberikan kenyamanan, identifikasi, penyajian, dan perlindungan terhadap suatu sediaan obat sampai dikonsumsi. Jadi ada diidentifikasi dulu, disajikan seperti apa, dan untuk perlindungannya seperti apa nanti, dan sampai di tangan pasien untuk dikonsumsi. Kemudian perlindungan obat terhadap kelembaban, kontaminasi, mikroba, oksigen, dan cahaya matahari, bahaya fisik seperti penyimpanan dan pengangkutan. Jadi untuk perlindungan obat itu bagaimana sih menyimpannya, lembab atau tidak, dan kontaminasi enggak sama bakteri atau mikroba lainnya. Kemudian oksigen, suhu ruangan, cahaya matahari, sampai fisik lainnya. Kemudian kemasan harus kompatibel dengan sediaan obat dan tidak mengubah karakteristik stabilitas dari sediaan obat. Itu pengertian dari pengemasan sediaan obat. Kemudian jenis proses pengemasan itu ada jenis pengemasan yang pertama, pengemasan sediaan obat yang dimanufaktur rumah sakit dalam wadah tertentu dan atau pengemas kembali atau pra-pengemas. Kemudian ada yang kedua, pengemasan sediaan obat dari wadah ruang ke dalam wadah khusus pasien disebut pengemasan kembali atau secara khusus disebut unit penggunaan. Contohnya kemasan vial, amplop, botol plastik, kemudian atau kaca, kantong plastik yang berisi beberapa dosis. Kemudian jenis ketiga yaitu unit atau kemasan unit tunggal, yaitu kemasan obat yang berisi satu bentuk sediaan tersendiri, misal satu kemasan satu tablet atau satu kapsul, dan satu kemasan 2 mili volume cairan, satu kemasan dari 2 gram massa salep. Kemudian yang keempat ada kemasan dosis unit atau dosis tunggal, berisi satu atau lebih kemasan unit tunggal dari obat tertentu yang diminta ditulis untuk pasien tertentu. Kemudian ada fungsi dari kemasan, mewadahi sediaan obat agar tidak membiarkannya menjadi bagian dari lingkungan. Kemudian perlindungan, kerusakan fisik, kehilangan kandungan akibat gangguan komponen yang tidak dikehendaki seperti uap air atau lembab, oksigen, cairan, kotoran, kontaminasi, dan cahaya matahari. Kemudian memberikan identitas terhadap isinya secara lengkap dan tepat agar obat dapat digunakan dengan cepat, mudah, dan aman. Kemudian ada bahan dari kemasan tersebut yaitu ada kertas, kaca, metal atau logam, kemudian plastik. Dan ada persyaratan wadah untuk penggunaan tertentu yaitu kemasan tahan rusak, contoh sampul film atau pembungkus, dan kemasan blister atau kemasan carik atau strip, dan segel atau pita menyusut, kantong kertas timah, kertas atau plastik, segel botol, segel pita, sumbat yang dapat dipecah, dan tubuh yang disegel, kotak yang disegel, wadah aerosol. Nah, di sini ada wadah tak tembus cahaya, wadah tertutup baik, wadah tertutup rapat, wadah tertutup bedak, dan wadah unit tunggal, kemasan dosis tunggal, wadah dosis unit, wadah multi unit, dan wadah multi dosis. Kemudian selanjutnya ada pengemasan dalam Farmakopeia Indonesia edisi 4.
Satu, wadah yang bertujuan melindungi dari cahaya atau wadah tidak tembus cahaya harus memenuhi persyaratan transmisi cahaya. Kemudian yang kedua, wadah yang jernih, tidak berwarna atau tembus cahaya, yang dibuat tidak tembus cahaya dengan menggunakan lapisan buram dikecualikan dari persyaratan transmisi cahaya. Kemudian yang ketiga, wadah yang dibuat dari bahan kaca harus memenuhi persyaratan wadah kaca dan bahan kimia. Kemudian yang keempat, wadah yang dibuat dari plastik untuk pengemasan sediaan parenteral harus memenuhi persyaratan seperti pada uji biologi plastik dan uji kimia fisika plastik. Dan lanjut yang kelima, sediaan oral kering yang tidak direkonstruksi menjadi lautan harus dikemas dalam wadah memenuhi persyaratan yang tertera pada wadah polietena. Dan yang keenam, pedoman dan persyaratan wadah dosis tunggal dan wadah dosis unit untuk bentuk sediaan padat dan cair non steril digunakan untuk sediaan yang dikemas kembali ke dalam wadah dosis tunggal atau dosis unit atau kemasan yang diberikan sesuai resep. Dan lanjut, perwakilan perusahaan farmasi disingkat atau PPP bertugas melaksanakan program promosi skala besar tentang penggunaan zat terapi yang terbaru. Dia merupakan perwakilan suatu perusahaan farmasi yang mempromosikan produk dan menyediakan informasi dan pelayanan kepada pelaku pelayanan kesehatan dan bertindak sebagai penghubung antara industri farmasi dan rumah sakit. Dan kemudian ada fungsinya, yaitu satu, pelayanan informasi takhir tentang obat yang tersedia mencakup ada dosis, penggunaan atau penggunaan baru, efek samping, kompatibilitas dan inkompatibilitas. Dan ada farmakologi, farmakokinetik, bentuk sediaan baru, dan pedoman pemberian atau konsumsi. Dan lanjut kedua, ada pelayanan informasi mutakhir dan solusi yang mungkin tentang pelayanan atau masalah perusahaan farmasi, mencakup tentang ketersediaan program pendidikan berkelanjutan, terus penarikan sediaan obat pembakalan kesehatan lainnya, kemudian pengembalian produk, harga obat, pengumpulan order baru, dan daftar obat yang rusak. Dan ada yang tidak diizinkan untuk satu, memasuki bidang atau ruang perawatan atau bidang perawat, pasien PD, klinik ambulatori, kecuali atas undangan dari anggota staf medik atau kepala pelayanan perawat, kepala PFRS, atau ditunjuk ke kepala bagian SMFRS lain. Dia menemui anggota staf medik yang sedang bertugas seperti kepala SMF dan ditunjuk kecuali dengan perjanjian yang dijadwalkan sebelumnya. Dan memberikan rincian informasi pada staf presiden kecuali dengan perjanjian. Lanjut, yang keempat, menemui anggota FT untuk mengkaji permohonan formularium yang ditunda. Yang kelima, menghadiri konferensi medik atau konferensi pendidikan lain yang terjadwal di rumah sakit kecuali secara khusus diundang oleh staf medik. Dan yang keenam, menggunakan sistem komunikasi rumah sakit untuk membuat perjanjian bertemu dengan staf rumah sakit. Dan selanjutnya ada sampel obat. Adalah suatu kuantitas dari setiap bentuk dari obat atau sediaan obat yang disediakan oleh pabrik untuk seorang individu yang secara hukum memenuhi syarat menerimanya. Dan ada lokasi sampel obat, daerah pasien rawat jalan, daerah klinik atau kantor dokter, dan PFRS. Dan ada pemasok obat atau sediaan obat untuk rumah sakit adalah suatu organisasi atau lembaga yang menyediakan
atau memasok produk atau pelayanan kepada konsumen. Dan pemasok obat untuk rumah sakit pada umumnya adalah industri farmasi dan PBS. Selanjutnya kriteria umum pemilihan pemasok yaitu 1. Telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk melakukan produksi dan penjualan telah terdaftar. Yang kedua, telah diakreditasi sesuai dengan persyaratan CPOB dan ISO. Yang ketiga, mempunyai reputasi yang baik. Yang keempat, selalu mampu dan dapat memenuhi kewajiban sebagai pemasok produk obat yang selalu tersedia dan dengan mutu yang tertinggi dengan harga terendah. Kemudian selanjutnya kewajiban pemasok ada ketentuan teknis yaitu 1. Atas permintaan apoteker, pemasok harus memberikan data pengendalian analitik, data pengujian sterilitas, data kesetaraan hayati, data prosedur pengujian bahan mentah dan sediaan jadi, dan informasi lain yang dapat menunjukkan mutu sediaan obat jadi tertentu. Lanjut yang kedua, semua obat atau sediaannya harus memenuhi persyaratan Farmakopeia Indonesia edisi 4 atau persyaratan yang ditetapkan oleh PST dan IFRS. Yang ketiga, sedapat mungkin semua sediaan obat tersedia dalam kemasan unit, tunggal atau dosis unit, atau kemasan selama terapi. Yang keempat, nama dan alamat manufaktur dari bentuk sediaan akhir dan pengemas atau distributor harus tertera pada etiket sediaan. Yang kelima, tanggal kadaluarsa harus secara jelas pada etiket kemasan. Yang keenam, informasi terapi, biofarmasi, dan toksikologi harus tersedia untuk apoteker atas permintaannya. Lanjut ke nomor 7, materi edukasi untuk pasien dan staf yang penting untuk penggunaan yang tepat dari sediaan obat harus tersedia secara rutin. Yang ke-8, atas permintaan pemasok harus memberikan dari setiap pernyataan berkaitan dengan kemanjuran, keamanan, dan keunggulan produknya. Ke-9, atas permintaan pemasok harus memberikan tanpa biaya suatu kuantitas yang wajar dari produknya yang mungkin tenaga farmasi mengevaluasi sifat fisik termasuk farmaseutik atau penampilan kerusakan cacat fisik. Dan kebijakan distribusi 1. Apabila memungkinkan pengiriman tiap jenis sediaan obat harus berasal dari suatu nomor lot atau batch tunggal. Dan yang kedua, kecuali ditetapkan atau dipersyaratkan lain oleh pertimbangan stabilitas tidak kurang dari jarak waktu 12 bulan harus tersedia antara pengiriman dan tanggal kadaluarsanya. Yang ketiga, pemasok harus menerima tanpa pengesahan sebelumnya kemasan sediaan obat yang belum dibuka yang dikembalikan yang belum lewat tanggal kadaluarsanya. Yang keempat, pemasok harus mengirimkan semua pemesanan sediaan obat tepat waktu, ongkos kirim terbayar oleh pemasok dan menyertakan daftar kemasan pada setiap pengiriman. Dan selanjutnya ada kebijakan pemasaran dan penjualan. 1. Untuk pemasok tidak diperkenankan menggunakan nama apoteker atau nama IFRS dalam iklan atau materi promosi atau kegiatan. Yang kedua, pemasok harus menghormati keputusan sistem formularium yang dibuat oleh AFT. Kemudian yang ketiga, pemasok tidak diperkenankan memberikan uang, alat, atau barang kepada IFRS atau stafnya. Kemudian dalam kontrak, pemasok harus menjamin menyediakan pada harga yang ditetapkan setiap jumlah minimum sediaan obat yang ditetapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.